potret Indonesia yang Pak Jokowi mengedepankan pembangunan dari pinggir gitu, Pak. Baik, bagaimana kita ketahui bersama bahwa pembangunan perbatasan ini sudah dimulai sejak tahun 2011 percepatannya ya. Artinya sejak undang-undang tentang wilayah negara, maka BNPB dibentuk seperti disampaikan oleh Pak Deputi 4 tadi pada saat acara, bagaimana agar pembangunan perbatasan ini terkoordinir secara baik. Nah, kita menyaksikan bahwa 5 tahun pertama Pak Presiden Jokowi, infrastruktur di perbatasan negara sudah semakin membaik. Saya contohkan misalnya, kalau hari ini para media massa ikut saya ke perbatasan Kalimantan, maka 2.000 km lebih jalan paralel perbatasan di Kalimantan, berbatasan dengan Malaysia, itu tinggal sekitar 200 km lebih yang belum selesai. Papua Nugini itu 875 km lebih kurang. Itu jalan paralel perbatasannya, alhamdulillah tinggal 170-an kilometer yang belum selesai. Nah, begitu pula dengan sarana-sarana yang lain, ya. Yang pertama adalah sarana membuka keterpencilan. Infrastruktur membuka keterpencilan menjadi prioritas pertama bagi kecamatan-kecamatan di perbatasan negara yang berada pada koridor pemerataan. Ya kan? Apa itu infrastruktur membuka keterpencilan? Jalan, jembatan, pelabuhan, dermaga untuk pulau-pulau, lapangan terbang perintis untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh angkutan laut maupun angkatan udara. Nah, setelah itu baru infrastruktur layanan dasar. Hari ini misalnya di perbatasan kita ini dengan Tioman Malaysia, pemerintah tahun kemarin menggesa membangun 3 puskesmas misalnya sekaligus. Biasanya itu kalau zaman saya jadi camat itu satu puskesmas itu satu kabupaten nggak susah. Nah, sekarang 3 sekaligus. Tadi diresmikan oleh Bapak Menko Polhukam, diwakili oleh Bapak Deputi 4 bersama dengan saya mewakili Bapak Kapolri. Nah, begitu pula sekolah, sekaligus tahun kemarin direhab 5 sekolah. Itu adalah infrastruktur layanan dasar, sekolah, pendidikan, air bersih, perumahan layak huni, dan sebagainya. Nah, setelah itu, kecamatan-kecamatan perbatasan yang berada pada koridor pertumbuhan, di mana infrastruktur yang saya sebutkan tadi sudah mulai tertangani dengan baik, maka kita mulai beralih kepada pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal. Kita lihat Natuna, SKPT sekarang digesa oleh pemerintah. Kemarin Bapak Menko sudah memimpin rapat koordinasi bagaimana SKPT Natuna itu perkembangan yang cepat. Contoh SKPT yang sekarang mendatangkan manfaat besar itu di Morotai misalnya. Morotai Selatan sekarang harga ikan tuna 32.750 per kilo, jauh lebih baik dibandingkan belum ada SKPT. Diolah sendiri langsung di sana, diekspor, ya kan? 2 ton per hari produksinya. Tangkapan masyarakat rata-rata satu hari bisa 1 perahu itu 2 ekor, beratnya 15 kg rata-rata, sampai dengan 20. Hari ini kondisi di Morotai Selatan, korban di Selatan Utara, itu yang berpotensi ke lautan. Apabila dia berpotensi daratan, Merauke misalnya, periode pertama Pak Jokowi digesa pembangunan pertanian. Hari ini beras di Merauke setiap panen surplus 350.000 ton setiap panen. Kalau setahun 2 kali panen berarti 350.000 kali 2 hari ini kondisinya. Tapi kita berjuang agar bisa diekspor ke Papua Nugini. Nah, seperti itulah kira-kira wajah pembangunan hari ini yang secara detailnya kapan saya ke perbatasan, kapan wartawan mau ikut kita bawa. Siap. Pak, pemberian rasa nyaman ke warga sudah dijelaskan panjang lebar. Untuk rasa amannya gimana, Pak? Kan perbatasan ini kita sepakat teras depannya negara. Gimana, Pak? Saya pikir untuk keamanan, terutama kalau Anambas ini kan keamanan di laut ya. Kita sudah bersinergi, ada 13 kementerian lembaga yang menangani atau punya kewenangan di laut, dan ini leading sektor Pak Menko Polhukam sudah membuat satu bentuk semacam omnibus law yang akan mensinergikan semua. Dan kalau kita lihat teman-teman bahwa hari ini nelayan Indonesia yang berada di Laut Natuna Utara itu juga dikawal oleh Bakamla, oleh KRI, oleh PSDB dan teman-teman Polairut dan lain sebagainya. Artinya bahwa kementerian lembaga yang punya kewenangan di laut sudah bersinergi dan mereka sudah tanda tangan membuat satu kesepakatan bersama. Adapun keamanan lain yang kita lihat kalau di Natuna Utara atau Anambas ini adalah karena kita memiliki klaim dengan Malaysia dan klaim dengan perbatasan laut dengan Vietnam. Dan ini pun sedang dalam penyelesaian oleh leading sektor teman-teman dari Kemlu. Adapun klaim atau sepihak dari Cina itu tidak berdasar. Karena apa? Karena UNCLOS 82 tidak menyatakan itu. Indonesia dengan UNCLOS 82 memiliki hak kedaulatan dan hak berdaulat di wilayah kita.
Dan kalau Cina mengklaim adanya fishing ground, traditional fishing ground mereka, itu adalah hak mereka, tetapi kita tidak ada. Sehingga apapun itu adalah kedaulatan dan hak kedaulatan kita. Dan lain-lain untuk keamanan tentunya kita sudah bersinergi dalam rangka untuk melawan atau mengecilkan potensi-potensi ilegal, ya, ilegal macam-macam, illegal fishing, ilegal apalah. Kalau di laut kan banyak ilegalnya kan, penyelundupan banyak sekali, narkoba, kemudian human trafficking dan sebagainya. Ini juga kita sudah sinergi dan bersama untuk melakukan penertiban dan penanggulangan di sana. Saya pikir itu saja. Baik, terima kasih Pak, saya udah dikode-kodein Pak. Demikian Warta Kepri TV melaporkan. Silahkan like, share, subscribe, and komen.